kerasukan nenek-nenek. Ya ampun Mbak, mengerikan sekali. Apa yang kamu lakukan? Saya langsung panik, Mbak. Tapi saya masih bisa mikir. Saya suruh anak saya istighfar, terus saya baca doa. Alhamdulillah, nggak lama kemudian dia sadar. Dan setelah kejadian itu, udah kan Mbak? Normal kan? Gak ada gangguan lain? Enggak, Mbak. Justru setelah kejadian itu, rumah saya jadi serem. Kang Dadang. Ibu kenapa sih teriak-teriak? Enggak nak. Enggak apa-apa Tia. Ibu cuma mimpi buruk. Tia, malam ini Tia tidurnya sama ibu ya. Tapi untungnya arwah nenek Inah itu nggak sampai ganggu keluarga saya. Sampai anak Mbak kerasukan itu kan, itu tergolong gangguan dong Mbak. Iya, tapi saya mikirnya selama nggak nyakitin, ya saya tahanin aja, Mbak. Terus Mbak, suami kamu bagaimana? Maksud saya setelah dia mendapatkan uang banyak itu, apa yang dilakukan? Suami saya malah mau nikah lagi sama Kokom. Hah? Kang! Ngapain kamu bawa perempuan ini ke sini? Ini calon istri aku lah, ya kan? Iya, aku sama Kang Dadang minggu depan mau menikah. Apa? Menikah? Aku sama Koko mau nikah resmi. Iya dong, jadi restuin ya, biar semuanya cepet kelar. Lagian kamu juga udah kayak pembantu gini yuk. Dasar perempuan gak tau diri. Lepasin. Gak usah bikin ribut, bisa? Kang, aku tuh istri kamu. Istri sah kamu, Kang. Sadar, Kang. Iya. Tapi itu dulu. Sekarang aku udah punya yang baru. Udah yuk Kang, ayo dong kenalin aku sama anak kamu yang namanya Tia itu. Jadi dia biar tahu ibu barunya yang mana. Oh iya dong sayang. Ya. Jadi yuk. Ya. Tia, sayang. Nih, kenalin. Ini calon ibu kamu yang baru. Ya, namanya Tante Kokom. Nanti kamu panggilnya Mama. Ya. Ulah Dadang, awas, awewe eta
Mana hayang duit hungkul. Anak kecil, ngomong apa kamu? Dasar anak kurang ajar. Jangan kurang ajar ya kamu. Kamu ngatain anak saya di dalam rumah saya. Rumah kamu? Ini rumah Kang Dadang. Kamu tuh di sini cuma numpang. Dasar perempuan gak tahu diri. Ulangi kalau berani. Cukup! Apa? Kita pulang aja, Kom. Ayo. Gila ini rumah. Hati-hati dang. Awewe eta bakal mawa maneh kanu kahancuran. Apa tuh artinya, Mbak? Artinya hati-hati dan perempuan itu bakal bawa kamu ke kehancuran. Bahaya dong, Mbak. Artinya si Kokom itu benar-benar bisa membawa kecelakaan pada suami Mbak. Iya Mbak, saya makin yakin arwah itu nyoba ngasih peringatan ke saya, ke keluarga saya. Lalu Mbak, setelah kamu mendengarkan peringatan itu, apa yang kamu lakukan? Saya langsung nyusul suami saya Mbak. Saya nggak peduli dia di mana. Saya harus kasih tahu dia. Harus. Kang Dadang, Apa? istri sama anak kamu tuh kenapa sih? Udah tahu kita tuh mau menikah, masih aja nggak ngerestuin. Malah sosokan drama. Udahlah, Kom, ya. Biarin aja mereka itu emang nggak suka. Yang pasti aku udah mutusin aku akan tetap nikahin kamu. Ya? Serius Kang? Serius dong? Pokoknya aku akan bikin hidup kamu jauh lebih enak dan nyaman. Iya dong. Kang, aku mohon Kang tolong batalin rencana nikah kalian ya. Aku mohon Kang. Kamu ngikutin kita ya? Kalau kamu terusin ini, kamu Jadi kamu nuduh aku ngebunuh Kang Dadang gitu? Ini bukan tuduhan. Ini peringatan, Kang. Anak kita Tia sendiri yang ngasih tahu kalau ada arwah nenek di dalam dia ini. Jangan asal ngomong kamu ya, hah? Kamu tahu rasa nih. Kamu yang harus pergi dari hidup kami. Cukup! Hah? Kamu ini selalu bikin malu. Hah? Sekarang pergi. Udah Kang, usir aja perempuan kayak gini. Pergi! Dasar perempuan gak tahu diri. Lihat aja ya, kamu harusnya pergi dari hidup ini. Kamu lihat aja nanti, Kom. Kamu itu yang perempuan, hancur rumah tangga orang. Drama mulu. Saya malah diusir Mbak. Sama suami saya sendiri. Padahal saya udah berjuang dari awal. Dari nol. Tapi begitu dia punya uang, dia berubah. Mbak Yuli, saya sangat prihatin mendengar ini, Mbak. Lalu suami kamu akhirnya menikah. Menikah dengan perempuan itu? Enggak Mbak, belum sempat nikah. Karena sebelum pernikahan itu terjadi, suami saya malah terlibat kasus. Kasus apa, Mbak? Bentar, saya transfer dulu. Oke, berhasil tuh. Coba dicek. Sip, Kang. Udah masuk. Udah. Ini kunci, permisi, BPKB dan STNK-nya. Berarti udah lengkap semua ya? Udah. Kalau Sip. begitu, saya pamit dulu. Terima kasih banyak. Makasih ya. Terima kasih. Terima kasih.
Kokom sayang, Ya, ini kamu yang pegang ya, oke. buat hadiah pernikahan. Oke. Nah, ini kamu simpan baik-baik, jangan sampai hilang. Oke. Tapi Kang, Kenapa? ajarin Kokom dong nyetir mobil. Oh iya no. Akang akan ajarin kamu sampai kamu bisa, sampai jago. Bener ya? Bener. Oke. Yaudah, yuk. Nah, pelan-pelan. Ya, diatur mobilnya. Nah, Kemana nih? Kemana nih Kesana sayang? sayang, kesana sayang. Ya. Kamu ini udah pinter, udah jago kamu ya. Gimana Kang? Kokom bisa kan nyetir? Hebat. Nah, nanti orang-orang kampung semua pada tahu kalau Kokom juga bisa bergaya. Iya dong, sayangnya aku, ya kan? Ya ini kita terus aja, ya. Ini sayang. Terus aja terus. Nah, kita muter di sini, kita muter di sini. Apa-apaan sih nih? Woi, turun! Ada apaan nih? Hah? Ajak ribut lo? Ini mobil curian ya? Platnya aja palsu. Nyuri lo ya? Nyuri? Ini gua baru beli nih mobil. Sembarangan, lengkap. Jangan asal ngomong mulut lo. Ya nih lihat nih, lengkap kok suratnya. Jeng, Ini surat-surat palsu ini. Ini mobil bokap gue ini. Lo jangan bodoh-bodohin kita lo ya. palsu gimana? Hah? Ini gua bayar cash mobil. Iya bang, sumpah kita nggak ngerti apa-apa. Dasar lo penada ya. Harusnya lo dijeblosin di penjara. Banyak sama lo. Cukup. Diam. Dengarin lo. Ibu kenapa? Enggak sayang. Ibu enggak apa-apa nak. Ibu cuma kecapean aja nak ya. Enggak. Kamu kenapa Kang? Kalau ada yang nyari aku, bilang aja nggak tahu. Ya. Itu rumahnya. Kerja. Tia, masuk ke kamar. Sekarang nak. Siapa kalian? Kalian jangan seenaknya. Laki-laki. Sembunyi di mana dia? Kalian tenang dulu ya. Cari. Kesana. Mana dia? Pasti dia ngumpet di sini. Bukan, cari. Kang, nggak mungkin. Suami saya nggak mungkin ada di sini. Emang saya pikirin. Mana dia? Ayo kita cari luar. Suami Mbak kabur kemana? Saat itu saya benar-benar nggak tahu, Mbak. Suami saya hilang begitu aja. Dan seminggu kemudian, saya nyium bau busuk Bau busuk. dari air. Air yang biasa saya pakai masak, cuci piring, mandi. Air ledeng. Iya, Mbak. Saya pikir awalnya cuma air got yang naik atau ya ada tikus mati. Tapi baunya beda, Mbak. Maksudku beda kayak gimana sih, Mbak? Kayak bau bangke. Kang Dadang.
termasuk dari jenazah suami saya sendiri, Mbak. Dari toren air yang biasa kami pakai tiap hari. Mbak Yuli, aku turut berduka, Mbak. Semoga arwah suami Mbak diampuni dan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tahu, Mbak, ini pasti sangat berat untuk kamu. Tapi saya sangat menghargai Mbak Yuli bersedia hadir di sini dan menceritakan kisahnya. Saya cuma nggak mau ada perempuan lain yang ngalamin kayak saya, Mbak. Rezeki yang nggak bener tuh pasti ada balasannya. Kita nggak bisa bahagia dari uang haram. Suatu pembelajaran yang luar biasa, Mbak. Yang sekali lagi saya apresiasi dengan kamu menceritakan ini kepada para pemirsa catatan hati. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat mereka agar tidak terjerumus ke hal yang sama. Amin. Terima kasih ya, Mbak. Pemirsa, dari kisah pada hari ini kita belajar bahwa godaan materi bisa menjerumuskan ke jalan yang salah. Tapi percayalah, pada akhirnya kebenaran dan kejujuran pasti akan menemukan jalannya. Dan kini saatnya bagi Anda, para sahabat catatan hati, jika memiliki kisah nyata yang dapat menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, untuk membagikannya kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati. Kini saatnya bagi saya, Nadia Mulia, untuk undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya.